Pemerintah saat ini sangat menggalang untuk supaya industri ini bisa gede. Pemerintah sangat supportive untuk fintech, namanya financial technology, atau bahkan dia peer-to-peer lending bagi pengusaha-pengusaha muda fintech, atau dan itu dahsyat dan sangat besar modalnya. Ada juga Selamat pagi, dengan saya Sian dari Trend Development Center. Pagi ini saya bersama Pak Juncai SHMH dari Juncai & Partner akan membahas aspek atau perspektif hukum di dalam bisnis. Karena aspek hukum juga merupakan aspek yang penting selain aspek manajemen, marketing, sumber daya manusia, dan keuangan. Selamat pagi Pak Juncai. Pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Apa kabar? baik, Pak. Baik ya. Luar biasa juga. Luar biasa ya. Dan Pak Juncai, saya sering melihat Bapak terbang ke mana-mana saja, ada ke Batam, Jakarta, bahkan sekarang udah sampai ke luar negeri ya, Singapura dan Hong Kong ya. Itu ada perwakilan atau ada kantor atau bagaimana, atau semacam kerjasama? Hanya kerja biasa saja. Kerja biasa. Cukup merendah. Oke, Pak, karena saya melihat dunia usaha sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat ya, khususnya yang konvensional maupun yang berbasis teknologi atau fintech. Jadi saya merasa di samping aspek manajemen dan kemudian aspek marketing, SDM, dan finance, ada beberapa yang saya jumpai itu tidak terlepas daripada aspek hukum ini juga sangat penting, di mana sesudah menjadi perusahaan itu sudah menjadi lancar dan besar, aspek hukumlah yang akan melindungi mereka dari berbagai etika dan compliance, dan kemudian dengan aspek hukum yang dipatuhi sehingga perusahaan itu akan menjadi besar dan terlindungi ke depannya, seperti itu. Nah, dari segi aspek hukum, apakah sebuah perusahaan itu wajib berbadan hukum atau tidak wajib? Mungkin Pak Juncai dari segi seorang konsultan hukum itu bisa memberikan informasi dan sharing, sehingga nanti ke depannya di samping saya memberikan aspek manajemen itu juga nanti aspek hukum juga nanti akan diberikan atau di advice, nanti akan menjadi semua perusahaan dan pebisnis itu selain melaksanakan bisnisnya juga akan taat terhadap hukum yang berlaku. Ya, sebenarnya begini Pak Sengen, ini terima kasih ini waktu yang suatu kehormatan bisa diskusi tentang ini. Ya, kita diskusi. Ya. Sebenarnya untuk berusaha yang paling penting itu adalah bentuk usahanya. Nah, kalau bentuk usahanya tepat dari awal, perusahaan itu akan berjalan continuing, berkesinambungan. Nah, sekarang ini di dunia usaha secara hukum itu ada dua. Ada satu yang subjek hukum namanya, itu berbadan hukum dan non badan hukum. Nah, yang berbadan hukum tanggung jawabnya itu terbatas. Jadi kalau ada persoalan sebatas dengan nilai bentuk supportnya yang dalam hal ini modalnya yang disetorkan ke dalam perusahaan. Jadi kalau badan hukum itu perseroan terbatas contohnya. Nah, non badan hukum, subjek hukum misalnya, yang non badan hukum, mereka itu tidak memiliki keeksklusifitasan, dalam arti kalau terjadi sesuatu tanggung jawabnya itu bisa ke pribadi. Jadi non badan hukum. Jadi non badan hukum misalnya seperti apa? Perkumpulan, CV usaha. Itu tanggung jawabnya bisa ke aset-aset dan kekayaan pribadi, dan tanggung jawab pribadi di dalamnya. Kalau terjadi sesuatu, ini yang bertanggung jawab itu sampai dengan aset-aset pribadinya. Kalau berhutang, ya tetap orang akan mengejar ke pribadi, penanggung jawab daripada si non badan hukum tadi. Tetapi kalau di perseroan terbatas PT yang statusnya badan hukum, ada modal yang disetorkan ke dalam PT, kemudian PT itu berusaha, dan kemudian terjadi sesuatu, pribadi ini
tidak ikut tidak bertanggung ikut jawab. bertanggung jawab. Artinya secara profesional Benar. PT yang bertanggung jawab terhadap Benar. hutang Dengan piutang. catatan dia melakukan tindakan dia selaku persero pengurus PT itu dengan baik dan beretikat baik. Jadi contohnya dia mengadakan usaha, beli sesuatu, jual barang, trading. Nah ternyata ada harga komoditi yang jatuh dan dia mengalami kerugian. Nah tanggung jawabnya adalah tanggung jawab PT. Dan dia sudah berusaha melakukan itu dengan etikat baik. Tetapi kalau dengan tidak etikat baik, dengan undang-undang PT, si perseroan terbatas, si pengurus, dia berusaha bertanggung jawab secara pribadi, tapi dengan catatan tidak beretikat baik. Nah, Itu jadi pernah dihadapi seperti sering etika terjadi. yang Benar. kurang baik yang Benar. dipraktekkan oleh Bahkan sekarang kalau kita lihat lebih spesifik dengan undang-undang PT yang baru ini, jelas bahkan komisaris dan pemegang saham itu bisa dimintakan tanggung jawab secara pribadi. secara pribadi. Jikalau mereka dengan tidak beretikat baik melaksanakan tindakannya atau tidak melaksanakan tindakannya. Oke, nah ini kan ada beretikat baik dan tidak beretikat baik di dalam menjalankan bisnisnya. Kan sesuatu yang secara kalimat kata-kata mudah dijelaskan, tetapi dalam prakteknya sulit untuk kita perlu pendetailnya seperti apa. Terminologi di dalam undang-undang itu adalah tidak beretikat baik itu tidak melaksanakan kewajibannya. Misalnya dia sebagai komisaris di dalam suatu dalam suatu perseroan terbatas, dia kan harus mengawasi tindak tanduk daripada si direksi kan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku direktur. Jadi dia direct perusahaan. Nah, komisaris harus mengawasi tindak tanduknya. Kalau dia tidak melakukan pengawasan dan sudah secara layak itu dibuktikan, oh dia tidak melakukan itu, dia bertanggung jawab secara pribadi. Even itu adalah komisaris. Benar. Secara teknis kan komisaris tidak incas di dalam perusahaan. Benar. Dia juga ada pertanggungjawaban. Tapi At least dia harus memantau gitu. betul. Dengan undang-undang PT dia harus bertanggung jawab. Jadi tidak bisa kita bilang, oh saya selaku komisaris saya nggak bertanggung jawab. Tidak. Karena pidana ini terjadi akibat kamu tidak melakukan tindakan. Misalnya contoh sederhana lah. Komisaris sebagai pemegang saham dipercayakan kepada direktur untuk melakukan bisnis. Betul. Nah, kemudian di dalam proses bisnis itu katakanlah ada pembelian aset dan kemudian ada ekspansi berbagainya dan kemudian menyebabkan kerugian atau keuntungan pada perusahaan tersebut. Ya. Jika ada terjadi masalah, walaupun secara teknis adalah direktur yang disisir terhadap keputusan tersebut, tetapi karena komisaris tidak melakukan pengawasan, apakah dia ikut bertanggung jawab? Di contoh Bapak ini tidak. Komisaris di dalam ekspansi bisnis dia akan menyetujui tindakan daripada si direktur. Si direktur, betul. Menurut saya dia sudah melakukan kewajiban. Jadi dalam hal ekspansi, pembelian barang modal yang skupnya bisnis, menurut saya itu clear and clear. Masih di dalam koridor usaha. Tetapi yang perlu kita cermati, kalau perusahaan ini ternyata dalam tanda kutip misalnya melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pidana. Seperti contohnya akibat kelalaian mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Komisaris itu harus ada juga bertanggung jawab. Bukan hanya direktur ya. Jadi jangan ekspansi beli lahan misalnya ya, kita nggak usah kutip nama perusahaan, ternyata terjadi kebakaran dan hal-hal lain yang timbul akibat dan mengakibatkan kerugian masyarakat dan pencemaran lingkungan hidup. Komisaris harusnya turut bertanggung jawab. Bukan hanya direktur, sebagai operasional yang dipercayakan. Paling bertanggung jawab. Tetapi ketika komisaris tidak memberikan warning, itu juga ikut bertanggung jawab. Turut bertanggung jawab. Misalnya jikalau secara pelaksananya komisaris sudah memberikan ini arahan-arahan clear seperti itu clear. Dia akan hanya bertanggung jawab secara direktif. Dia akan clean dan clear. Bahkan direktur sebenarnya juga bisa clean. Dia bisa clear juga dalam hal dia sudah memberikan arahan kepada misalnya direksi itu, komisaris itu kan biasa dia kebijakan Pak. Secara menyeluruh dia sifatnya kebijakan, betul. Nilai investasi, penanaman modal, bagaimana bisnis overall. Tetapi dia telah mendelegasikan kewajiban dan kewenangan itu misalnya kepada manajer. Betul. Yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Betul. Tetapi manajer ini lalai, tidak melakukan inspeksi misalnya, tidak melakukan pencegahan, tidak melakukan proses perizinan yang benar. Nah,
selain badan hukum tadi Pak, mungkin kita harus bahas nanti tentang secara teknis perizinan. SOP Betul, apa yang betul. perlu Dan dikaitkan dan direktur sudah menyatakan kepada pihak manajer atau direktur operasional, direktur sudah memerintahkan ke direktur operasional untuk melakukan compliance tentang perizinan misalnya, tentang aspek lingkungan hidup, tentang AMDAL, tentang izin lingkungan. Kita tahu izin lingkungan hidup itu AMDAL, UKL, UPL itu sudah termasuk di dalamnya. namun yang paling tinggi kan idealnya direktur juga Betul. sebagai pemimpin tertinggi, tetapi waktu dia sudah memberikan betul. harus memastikan. Ketika dia sudah melakukan perintah kepada direktur operasional dan atau manajer dan atau supervisor di lapangan untuk melakukan, dia sudah melakukan kewajibannya secara etikan baik. Dia menurut saya tidak bisa dimintakan tanggung jawab hukum secara real di dalam kasus ini. Namun secara pertanggungjawaban organisasi dia ikut bertanggung jawab. Betul. Tetapi Ya, secara hukum, Ya. ketika dia sudah melakukan itu dan ternyata tidak melaksanakan bawahannya, dia Ada keringanan. menurut saya bisa dilepaskan dari tanggung jawab. Menurut saya bisa dilepaskan. Tapi ini menarik ya, karena setiap perusahaan itu pasti ada pertanggungjawaban secara moral ke Benar. masyarakat ya. Oke, Pak Judai, dari segi badan hukum, Ya. secara badan hukum, persyaratan-persyaratan apa saja yang untuk membentuk sebuah Bagus. badan hukum, misalnya PT, CV, dan apa kalau CV ini manfaatnya apa, dan kekurangannya seperti apa. Nah. Dan untuk seperti perusahaan-perusahaan yang, katakanlah perusahaan seperti banyak yang saya jumpai pada saat dia belum menjadi besar, produknya belum terkenal, produk jasanya belum menjadi mass selling atau production, itu biasanya kan mereka mencoba dulu untuk menjual. Setelah berhasil, persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi supaya nanti mereka kedepannya menjalankan bisnis tapi sesuai dengan aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut kami yang paling penting itu adalah perizinan yang mencukupi, dalam arti compliance. Jadi misalnya ada beberapa orang yang hendak melakukan suatu usaha, mereka membentuk suatu badan usaha, dibuat akta pendirian, kemudian disahkan sebagai badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, proses itulah Pak. Jadi dalam hal ini badan hukum itu adalah memberikan tanggung jawab itu ke dalam satu institusi, mengaktakannya, kemudian mendaftarkannya di Departemen Hukum dan HAM sebagai satu subjek hukum yang terpisah dari pribadi. Nah, itulah badan hukum. Nah, di sini dikontrol oleh pemerintah. Nah, di sini kita harus compliant. Jadi syarat-syarat standar utama perizinan itu surat izin usaha, tanda daftar perusahaan dan sebagainya, perizinan umum itu harus dipatuhi. Nah, setelah itu dipatuhi, ada laporan berkala ke pemerintah. Kalau dia itu dalam bentuk foreign investment, dia ada laporan berkala Seperti apa? ke BKPM, BKPM. Penanaman Modal. Dan di situ banyak kemudahan, Pak. Ada banyak sekali kemudahan yang sekarang ini, dan itu bersih dan tidak ada kolusi Semua nepotisme. Semua very terbuka. transparan. Jadi kalau kita Pak ke Jakarta di BKPM, Ya. itu ada proses pemberian izin yang sangat transparan. Contohnya, misalnya kalau ada investasi asing masuk ke Indonesia, kita harus lihat daftar negatif list. Contohnya, plantation di Sumatera ini banyak plantation, itu 955. Jadi 95% itu bisa dimiliki oleh asing, 5% itu harus dimiliki oleh lokal. Jadi ketika investasi itu di atas 100 miliar, di BKPM di Jakarta, di Foreign Investment Board itu di lantai 1, itu ada pintu-pintu perizinan yang sudah transparan. Jadi pada waktu itu kita diberikan 7-8 izin secara online, langsung selesai. Dengan investasi 100 miliar. Berapa lama? Free of charge. Berapa lama? Paling lama 3 jam. 3 jam selesai. One stop Tetapi solution. Ya. one stop solution. Tapi dokumen harus lengkap ya. Dokumen harus lengkap. Menurut saya dokumennya juga nggak ada yang terlalu susah untuk dipenuhi. Nah, keterbukaan itu yang kita harus tahu di dunia usaha. Ya. Oke, artinya dunia usaha sekarang very supporting dari supporter dari Betul. pemerintah saat ini ya, Betul. dari segi perizinan dan Betul. macam-macam supaya nanti banyak menciptakan Betul. pengusaha-pengusaha sukses di Betul. Indonesia ke depannya. Nah, so itu kan yang besar Pak. Tapi kalau perusahaan-perusahaan seperti yang skala kecil itu seperti apa badan hukum yang Sama. Bapak sarankan? Nah, badan hukum menurut saya adalah yang paling penting itu adalah dibentuk suatu badan hukum yang sifatnya merupakan tanggung jawab terbatas. Dengan adanya produk PT misalnya untuk melakukan usaha, tanggung jawab itu terbatas. Nah, terbatas dan bertanggung jawab menurut saya. Nah, dengan adanya itu mereka melakukan usaha yang baik dan sebagainya. Secara legal. Dia akan legal dan itu akan bisa berjalan sangat panjang dan terus menerus. Apakah misalnya sebuah perusahaan skala nilai tertentu itu
untuk PT atau seperti apa? Ya. PT itu minimal dia harus asetnya berapa Ya, persen? sesuai dengan anggaran dasar itu 10 juta Pak, sebagai modal dasar sampai tidak terbatas. Kalau untuk investasi penanaman modal asing lebih dari itu sesuai dengan industrinya. Nah, itu yang perlu. Kemudian ada perizinan khusus. Ya, perizinan khusus. Ya. Nah, perizinan khusus itu dari waktu ke waktu, misalnya compliance. Contohnya kita di dunia fintech saja, financial technology. Sedikit-sedikit kita online. Ini menarik nih Pak. Dari segi startup itu kalau konvensional kan kita melihat ada kantor, kemudian ada fisik yang kita bisa melihat untuk mengurus perizinan, semua butuh fisik, transaksi, faktur, manajemen, human resource, macam-macam itu ada. Dari segi fintech yang Bapak ceritakan, itu apakah dari segi izin itu perlu didaftarkan atau bagaimana? Pemerintah saat ini sangat menggalang untuk supaya industri ini bisa gede dan semua jajaran dari bawah ke atas itu bisa berusaha dengan baik. Nah, pemerintah sangat supportive untuk fintech, namanya financial technology, atau bahkan dia peer-to-peer lending, atau bahkan menuju kepada yang sifatnya lebih signifikan. Nah, semuanya diberi kemudahan. Nah, kalau fintech, setiap hal yang sifatnya menghimpun dana masyarakat itu harus diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, saat ini kalau yang Bapak tahu di OJK sendiri, mereka buka kesempatan bagi pengusaha-pengusaha muda fintech dan itu dahsyat dan sangat besar modalnya. Ada juga kecil dan ada yang besar. Itu diberikan waktu, Pak. Jadi mereka coaching. Anda mau model bisnis Anda seperti mana? Mereka kasih waktu free of charge. Tujuannya? Untuk memberikan advice Supaya nanti banyak perusahaan-perusahaan fintech ini bisa berkembang di Indonesia. Dan mereka bilang, OJK akan memfasilitasi itu. Bahkan ke Bank Indonesia. Mereka buat, ada Bank Indonesia, ada personal OJK-nya, mereka advice. Bentuk model fintech apa? Misalnya Bapak buat fintech dalam dunia perbankan yang sifatnya ada peer-to-peer lending. Ada e-money misalnya. Dia kasih, bentuknya bagaimana? Begini. Dia akan coaching, harus begini. Harus adanya perizinan prosedurnya. Nah, setelah dia lihat kita mampu, dia keluarkan izin. Oke. Dan itu tidak ada bayar, free ya. Itu support dari luar biasa. Dari aspek hukum bagaimana supaya nanti fintech atau semacam startup ini dikatakan legal, seperti apa? Karena startup ini sometimes itu kan betul, Pak. Kita banyak melihat mereka hanya ada di digital dan kemudian secara office juga belum apakah ada minimal luas office dan sebagainya. Betul. Itu yang paling penting, Pak. Dia berbentuk badan hukum. Ketika dia udah ada badan hukum, dia ada domisili hukum. Domisili. Fintech harus menunjukkan kepada OJK nantinya model dari bisnisnya. Sumber. Betul. Model bisnisnya. Termasuk model. Termasuk di situ pengelolaan kantor bagaimana. Itu kantor harus ada space berapa gede atau seperti. Kalau fintech menurut kita sifatnya itu di situ layak, dalam tanda kutip layak. Layak itu adalah ada himpun dana, kemudian ada manajemen administrasi di dalamnya, kemudian ada tim IT, ada ISDM, ada support, ada delivery dan sebagainya. Menurut kita itu harus disiapkan. OJK tahu itu. Nah, makanya menurut kami harus ada badan hukum, kemudian ada real pola usaha badan hukum itu, kemudian diberikan kepada OJK dan OJK akan mengassist. Anda kurang ini. Ketika dia lihat udah layak dengan appearance kantor yang baik dan memadai, diberikan izin. Oke. So, itu kan OJK memberikan standarisasi guideline seperti itu yang harus dipenuhi. Betul. Nah, kemudian sebenarnya OJK sudah memberikan arahan prosedur-prosedur yang harus dilengkapi. Betul. Dari aspek hukum, misalnya dari segi konsultasi hukum dan pembakuan secara hukum, apa yang disupport seperti jasa hukum yang kami selaku PH penasihat hukum selalu memberikan perkembangan ketentuan yang berlaku. Contohnya, fintech ini kan bisa masuk ke ranah yang lebih lanjut, misalnya ada peer-to-peer lending dan sebagainya kan. Nah, di situ kalau ada trading tertentu yang sifatnya merujuk ke perizinan khusus, misalnya itu harus dilakukan perizinan di Bapepti atau Bapepam, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia. Nah, mereka awasin itu. Nah, ketika itu sudah mau dilaksanakan, harus ada diberikan izin baru boleh berjalan. Kalau tidak, itu namanya
bukan compliance, malah melanggar aturan. Oke. Ini Jadi jangan himpun dana dulu sebelum ada compliance. harus ada Betul. compliance, memenuhi peraturan, baru idealnya baru melaksanakan tugas betul. sebagai perusahaan. Kalau itu di Indonesia, kalau di negara lain ya kita nggak ada komen ya. Tapi kalau di Indonesia harus comply. Kalau dia terdaftar atau berdomisili Betul. perusahaan di Indonesia, event itu adalah startup, Betul. digital dan macam-macam, itu Betul. harus ada Betul. aspek dan compliance Betul. secara hukumnya. Kecuali dia trading di luar negeri itu kita Sama nggak dari bisa. ya. Oke, perkembangan dunia usaha di sini kan sangat dinamis ya, sangat dinamis. Artinya transparansi. Kedepannya sebuah perusahaan itu adalah perusahaan yang harus mentaati hukum ya, mentaati hukum di mana harus mengikuti prosedur-prosedur. Nah, kemudian dari segi pengikutan prosedur juga harus rapi dan bersih gitu ya, rapi dan bersih. Ada seperti istilah good corporate governance, ada prosedur-prosedur dan tata cara pengelolaan yang baik supaya perusahaan itu dapat berkembang dengan baik ke depannya. Menuju ke good corporate governance, perusahaan juga banyak menghadapi tantangan-tantangan yang saya melihat itu seperti mereka ada yang belum rapi secara manajemen dan itu impact-nya besar. Apalagi secara finansial, banyak perusahaan, ada beberapa perusahaan, mungkin ada perusahaan yang kurang rapi sehingga itu menyebabkan financial manajemennya itu ada yang bagus dan juga ada yang menjadi terhambat seperti itu ya, terhambat sehingga butuh perbaikan-perbaikan, kerapian-kerapian supaya nanti kedepannya mereka akan menjadi lancar dan berjalan dengan baik sesuai dengan etika dan tata cara kelola yang baik. Nah itu bagaimana aspek hukum secara tata kelola manajemen menuju good corporate governance? Memang kami selalu begini, ini pertanyaan yang Bapak benar ini. Kami secara hukum harus mengerti dunia usaha. Dengan yang kita ngomongkan harus comply, memiliki perizinan, kemudian harus secara administrasi terpenuhi. Terkadang pengusaha itu melihat, oh ini akan mahal. Sebenarnya tidak, Pak. Sebenarnya ini hanya merupakan satu proses yang harus diikuti. Mungkin di awal dipenuhi, nanti nextnya semua sudah rapi. Ketika dia sudah berjalan dan besar, terkadang dengan satu dan lain hal perusahaan itu bisa tidak berhasil dalam tanda kutip. Nah, saat ini kita melihat dunia usaha itu arahnya ada seperti itu. Ya, ketika dia nggak berhasil, dia perlu satu mekanisme restrukturisasi. Nah, kami secara hukum ada lembaga hukum untuk mengatur itu, namanya restructurization. Nah, dalam bahasa Indonesia itu restrukturisasi aspek secara manajemen atau keuangan seperti itu. Nah, kalau di dalam keuangan namanya penundaan kewajiban pembayaran hutang. Hukumnya di situ kepailitan. Nah, kita nggak usah bicara pilot karena pengusaha itu selalu berusaha. Nah, PKPU adalah ruang bagi pengusaha untuk menjadwalkan hutang-hutangnya. Dia masih bisa hidup dan dia harus menjadwalkan. Kalau itu semua berbadan hukum dan rapi seperti itu. Betul. Pribadi juga begitu, Pak. Pribadi juga boleh mengajukan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Mohon, saya direstrukturisasi hutang saya. Karena saya sudah melakukan ini. Ya dia panggil perbankan, dia panggil hutang pihak ketiga. Saya mau begini loh. Saya punya mekanisme begini loh. Berilah saya waktu yang lebih. Nah, di situ sebenarnya ada ruang, Pak. Nah, itu bisa diajukan dengan Undang-Undang 2004. Kita boleh ajukan ke pengadilan. Kita mohon direstrukturisasi. Jangan mencekam. Jadi hukum itu memberikan jalan, bukan mencekam. Gitu, Pak. Secara perspektif hukum itu layak dan diakui. Dan memang lembaga itu ada. Jadi kalau kita mengajukan PKPU pribadi dalam waktu 3 hari, sebulan, seminggu, itu diberikan hak ke kita untuk diberikan waktu selama 270 hari merestrukturisasi untuk improve kembali manajemen yang bagus ya. Betul. Berarti aspek hukum itu bukan hanya melindungi jikalau perusahaan itu lagi sehat dan berkembang, juga bisa melindungi sebagai payung hukum bagi perusahaan yang sedang menjalani perbaikan-perbaikan. Jadi kalau orang bilang itu selain mencekam, dia juga harus menyenangkan. Artinya apa itu Pak? Mencekam dan menyenangkan. Mencekam kan kalau orang udah kena masalah hukum dia mencekam. Iya. Tapi sebenarnya worry. Tapi sebenarnya ada koridor yang dia harus bisa menyenangkan. Jikalau ada etikat yang baik. Itu yang paling penting adalah hukum itu adalah etikat yang baik. Jadi kalau di dunia ini ya tidak beretikat baik ya tidak ada bisa.
Ya. Itu Pak. Oke, nah aspek hukum kita sudah bahas dari badan hukum, kemudian compliance, perizinan dan macam-macam seperti itu ya, termasuk aspek hukum di saat perusahaan itu lagi mengalami masalah dan kemudian di saat perusahaan itu lagi berkembang dan sebagainya. Untuk seperti perusahaan-perusahaan dari luar negeri mau masuk itu, saya pernah mendengar ada namanya itu due diligence. Itu seperti bagaimana ya pengecekannya? Oh iya, bagus Pak. Ini Pak Senior ini punya perspektif yang sangat luas. Due diligence itu sangat hot saat ini. Jadi kalau ada hot sales ya. Kalau Bapak bilang nih, kalau produk itu hot sales. Nah, bagi kami lawyer, advokat, ya kami ini kan lawyer sederhana, Pak. Kami tidak tok di persoalan litigasi pengadilan. Tapi kami memberikan satu perspektif kepada pengusaha, termasuk yang luar negeri, bahwasannya untuk masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang tepat dan saat ini sangat bagus dengan politik yang baik dan sebagainya kan. Nah, perlu dilakukan satu proses due diligence. Due diligence itu artinya thorough check up. Jadi misalnya kalau orang ada keluhan, dia di check up, di MRI melalui fase scanning, dia tahu. Nah, due diligence itu adalah scanning kepada badan hukum yang akan kita beli. Jadi kita cek. Jadi yang dicek itu aspeknya apa? Misalnya asetnya. Asetnya ini bagaimana? Dari mulai berdiri sampai sekarang. Perizinan bagaimana? Badan hukumnya bagaimana? Itu dicek Pak. Compliance-nya dicek. Itu untuk merger atau? Iya, Bapak bisa pakai itu untuk merger, kemudian untuk akuisisi. Kemudian jadi istilahnya itu sebelum sebuah perusahaan melakukan akuisisi atau merger, due diligence lah yang akan memberikan transparansi kepada semuanya. Bahkan yang Bapak lakukan saat ini, misalnya Bapak kan saya lihat sering untuk membimbing pengusaha untuk bisa exit di go public, IPO. Nah, due diligence ini sangat penting. Kami akan mengecek sebenarnya aset perusahaan ini realnya berapa? Aspek-aspek dokumentasi hukum-hukumnya seperti apa? Perizinannya comply nggak? Nah, setelah itu kami fit ke Bapak resume, Bapak buat, baru diajukan ke OJK. Ada penjamin emiten waktu itu bersama-sama kita financial due diligence kita kasih ke. Jadi yang dasar itu aspek hukum semua sudah terpenuhi, tinggal aspek dari segi perspektif bisnisnya ke depan. Dengan due diligence, Bapak bisa tahu ini pengusaha, ini usaha layak atau tidak, take over, layak kami beli di kisaran ini, layak enggak diinvestasi dan ke depan dia bagaimana. Nah, due diligence itulah. Tapi kami ini sifatnya yang legal Pak, yang perizinan, aset, yang sifatnya hukum. Itu kami kerja. Luar biasa Pak Juncai. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan pembahasan saya bersama Pak Juncai SHMH dari Juncai and Partners di konsultasi hukum bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat bisnis dan profesional. Nah, sebelum kita closing di acara perspektif hukum dalam bisnis yang mudah-mudahan bermanfaat bagi pengusaha Indonesia, sebagai penutup Pak Juncai, apa yang Pak Juncai berikan tips lah pada pebisnis, pengusaha, baik yang belum memulai maupun yang sudah memulai dari aspek hukum? Kalau sedikit masukan dari kami. Sedikit masukan. Silakan berusaha dengan baik dan kalau boleh semakin maju dan semakin bersemangat. Buatlah usaha itu semakin besar, tapi dengan syarat itikat baik dan compliance terhadap hukum. Compliance itu adalah patuhi peraturan-peraturan baik umum maupun khusus yang berlaku pada bisnis itu. Dan dengan dilakukannya itu sebagai fundamen, bisnis itu akan sangat bisa besar dan berkembang kokoh dari waktu ke waktu. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Juncai atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.